kasih yang masih mendengarkan RPKB FM Bangli, yang mungkin sudah dari pagi sampai saat ini masih tetap setia gitu ya di 102,4 RPKB FM Bangli. Yang belum bergabung silakan ya, Anda bisa gabungan di 087766861024 ya. Anda bisa gabungan melalui telepon, WhatsApp ataupun SMS ya. Dan Anda juga bisa gabungan di via Facebook di RPKB FM Bangli. Sobat RPKB dan warga Bangli tercinta, seperti apa yang sudah dia sampaikan tadi ya. Hari ini kita akan berinteraksi bersama RSU Bangli dan sudah hadir di studio ya narasumber kita di kesempatan siang hari ini ya. Yang sudah hadir Bapak Dokter Spesialis, dan langsung aja kita berkenalan dulu dengan narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mania. Oke, Dok, silakan berkenalan dulu dengan pendengar RPKB FM Bangli. Baik, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Iwayan Gede Sudadharma. Saya seorang spesialis dokter gizi klinik di RSU Bangli. Nah, Dok, dengar-dengar dokter dari Denpasar ya, Dok? Iya, betul. Bolak-balik berarti, Dok ya? Bolak-balik. Tapi tetap semangat ya, Dok ya? Harus tetap semangat. Demi masyarakat Bangli. Iya. Iya. Oke, Dok, topik kita hari ini gizi untuk olahragawan ya, Dok ya? Benar. Oke. Nah, Dok, yang dimaksud dengan gizi untuk olahragawan itu apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita bicara gizi, kita akan bicara tentang apa yang terkandung di dalam makanan. Jadi makanan itu ada kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Itu dasarnya. Nah, sekarang kalau kita bicara olahragawan, berarti kan orang yang melakukan olahraga. Nah, olahraga itu tujuannya memang adalah untuk kesehatan atau sebagai seorang atlet. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui bagaimana yang baik tentang gizi ini, terutama untuk yang bagi olahragawan ya, Dok ya. Jadi supaya mereka bisa berolahraga dengan baik, terutama untuk atlet ini supaya performanya semakin bagus meningkat. Ya. Jadi semakin bagus. Jadi secara dasarnya sih itu. Oke, Dok. Nah, ini memang ada bedanya ya, Dok ya, antara gizi bagi masyarakat biasa yang tanpa melakukan olahraga dan juga gizi bagi olahragawan. Nah, yang membedakan itu apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Kalau secara prinsip kebutuhan zat gizi sama, jadi yang saya sebutkan tadi. Tetapi yang membedakan adalah jumlahnya, jumlah, kemudian jadwal makannya itu berbeda. Seperti misalnya pada masyarakat yang tidak banyak aktivitas, tentu kebutuhan zat gizinya akan menjadi lebih sedikit. Katakanlah kalorinya akan menjadi lebih sedikit. Kita tahu bahwa kalori itu kan sumbernya dari karbohidrat dan lemak. Jadi asupan karbohidrat dan lemaknya ya tentu harus dikurangi. Nah, berbeda dengan olahragawan yang memerlukan energi yang besar, apalagi olahraga katakanlah angkat beban itu, sehingga kebutuhan kalorinya akan perlu lebih banyak. Gitu. Nah, di samping itu kebutuhan protein pada masyarakat biasanya kebutuhan protein normal. Nah, kemudian pada olahragawan kebutuhannya akan meningkat karena orang yang melakukan olahraga itu pasti akan mengalami cedera pada ototnya. Nah, cedera pada ototnya ini kan harus diperbaiki. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja, sehingga harapannya adalah cedera ini akan lebih cepat untuk recovery, membaik. Itu sehingga kebutuhan dari masing-masing individu inilah yang membedakan. Demikian juga dengan vitamin, mineral, kebutuhan cairan itu juga akan berbeda dia. Oke, Dok. Nah, Dok, kalau boleh tahu nih, Dok, jenis-jenis makanan apa saja sih, Dok, yang bisa mendukung gizi bagi para olahragawan ini, Dok? Apakah buah lebih dominan ataukah bagaimana, Dok? Kalau kita bicara olahragawan, kita bicara atlet ya. Atlet itu pada dasarnya dia perlu semua, tetapi jumlahnya akan lebih banyak. Gitu. Karena kalori pasti akan meningkat. Kalau kalori ada dari sumber karbohidrat dan lemak itu pasti meningkat. Nah, kalau kita bicara karbohidrat, nanti ada karbohidrat yang kompleks terutama. Kemudian kalau kita bicara lemak ya tentu kita bicara lemak yang baik gitu ya. Kemudian kalau protein jumlahnya pasti lebih banyak, bisa sampai 1,5 kali dari kebutuhan orang normal gitu. Jadi untuk perbaikan organ tubuhnya yang mengalami cedera. Kemudian untuk vitamin mineral biasanya
karena olahraga ini kan menimbulkan kerusakan, di mana kerusakan ini bisa berpotensi menyebabkan gangguan keseimbangan di dalam tubuhnya, sehingga diperlukan zat-zat yang mampu untuk menangkal. Biasanya sih dalam keilmuan itu ada namanya pembentukan radikal bebas yang merusak tubuh. Nah, di sini diperlukan adanya antioksidan. Antioksidan itu memang paling banyak adanya di sayur dan buah. Gitu. Demikian juga untuk serat. Serat pada umumnya pada orang normal biasanya kurang lebih di 15 gram per 1000 kalori. Jadi kalau dia perlu kalori sampai dengan 2000 atau 3000, berarti tinggal dikalikan 2 atau kalikan 3. Itu jumlah seratnya. Kemudian cairan juga sama. Kalau kita minum pada orang pada masyarakat itu minum yang baik itu kan setiap 2 jam kita minum. Setelah olahraga sama juga minum. Nah, kepada olahragawan ini kan apalagi dia berolahraga lebih dari katakanlah lebih 1 jam, otomatis yang hilang itu bukan hanya cairan saja, tapi elektrolit itu juga akan hilang. Nah, itu juga harus digantikan. Jadi, kebutuhan cairan pasti akan lebih banyak. Gitu. Nah, ini Dok yang ingin saya tanyakan lagi nih Dok. Apabila si olahragawan ini Dok rajin mengkonsumsi vitamin, kemudian kadar gizinya itu kan harus lebih banyak ya daripada masyarakat biasa. Nah, ini apakah tidak akan menimbulkan kegemukan Dok, ataukah efek-efek samping lainnya Dok? Ya. Kalau kita bicara gemuk berarti kita bicara berat badan. Dan berat badan itu kan tidak pernah bohong dia jujur. Artinya kalau makannya banyak kemudian olahraganya sedikit, ya otomatis dia akan numpuk. Demikian juga kalau makannya sedikit olahraganya banyak, ya dia akan berat badan akan berkurang. Kalau kita bicara berat badan berarti kita bicara kalori di sini. Kalori. Jadi sumber kalori itu dari karbohidrat dan lemak, terutama untuk karbohidratnya karbohidrat sederhana, ya, tepung, gula, itu sebenarnya sangat enak dan mudah kita dapatkan. Nah, sekarang untuk olahragawan tentu asupan gula dan tepung ini sebisa mungkin memang harus dikurangi sekali. Dan memang ada porsinya untuk bisa mengkonsumsi sumber gula ini, misalnya pada saat sedang bertanding gitu. Pada saat bertanding itu kan olahragawan itu sangat perlu sekali gula yang siap pakai gitu. Kemudian kalau kita bicara sumber kalori yang lain, lemak. Nah, lemak ini sumbernya ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh, kemudian ada yang lemak trans. Nah, yang enak itu kan lemak trans ini, lemak yang rasanya gurih gitu. Sedangkan bagi olahragawan untuk keperluan energi dari sumber lemak itu tidak bisa langsung digunakan. Jadi lebih bagus ya tetap lemak-lemak yang sehat gitu. Nah, kalau kita bicara vitamin itu sumbernya kan dari sayur dan buah. Sayur dan buah ini asalkan sudah dikonsumsi sesuai porsi, dalam arti misalnya untuk orang yang sehat saja itu memerlukan sayur paling tidak sehari 3 kali 1 porsi, dengan buah 2 kali 1 porsi. Ya, itu untuk sehat. Jadi kalau itu sudah dipenuhi dengan sayuran yang jenisnya bervariasi, berwarna, buah-buahan yang rasanya tidak terlalu manis, itu kebutuhan vitamin dan mineralnya pasti tercukupi. Jadi sebenarnya tidak diperlukan suplementasi. Nah, masalahnya masyarakat kita untuk tingkat konsumsi sayurnya itu kan sangat rendah. Nah, kalau kita tahu bahwa antara sayur dan buah lebih enak rasanya buah daripada sayur. Gitu. Jadi kalau memang diperlukan suplemen, nah kembali lagi suplemen ini pada prinsipnya diperlukan jika tubuh mengalami defisiensi atau kekurangan. Jadi kalau enggak, ya buat apa diberikan? Jadi memang harus diukur dulu, diketahui dulu kadarnya dalam tubuh, apakah kadarnya rendah, katakanlah vitamin C itu kadarnya rendah, atau vitamin D kadarnya rendah, ya memang harus diberikan. Ya memang paling bagus adalah dari bahan makanan sumber. Nah ini Dok, kalau olahragawan itu biasanya kebanyakan nih Dok suka minum minuman berenergi nih.
Nah, ini berpengaruh pada gizi atau bagaimana, Dok? Apakah emang ada kontribusinya nih, Dok, bagi para olahragawan minuman-minuman yang berenergi ini, Dok? Apakah membahayakan mungkin atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara minuman berenergi, berarti kan dia mengandung sumber energi. Sumber energi itu karbohidrat dan lemak. Nah, yang paling mungkin ada di minuman itu adalah karbohidrat, karena kalau lemak dia kan bentuknya minyak. Gitu. Jadi karbohidrat yang paling enak adalah karbohidrat sederhana. Gitu. Kalau pada atlet yang diperlukan itu sebenarnya adalah yang paling besar. Selain energi itu elektrolit. Jadi elektrolit itu bisa minum atau diasup itu setelah berolahraga kurang lebih di atas 1 jam gitu. 1 jam jadi berkeringat, dimana kalau kita raba keringat kita terasa seperti ada garam-garam pasir itu sebenarnya itulah elektrolit. Nah, itu harus digantikan. Memilih sumber minuman untuk berolahraga yang lebih dari 1 jam sebaiknya sih dipilih dengan sumber kalori yang cukup dan elektrolit yang sesuai. Gitu. Itu contohnya apa saja sih, Dok? Kalau kita buat sendiri sebenarnya larutan gula garam itu cukup. Garam juga ya, Dok? Iya, larutan gula garam itu yang sederhana. Jadi yang bisa kita buat sendiri. Artinya ada cairan, ada gulanya, ada garamnya. Nah, cuma sekarang jumlahnya. Kalau kita membuat larutan gula garam ini kan seperti orang terapi untuk diare, yang oralit orang bilang, itu dengan 2 sendok teh gula dan seujung kuku kecil garam. Garamnya tidak banyak, garam tidak banyak tetapi ada. Gitu. Nah, sekarang memang sudah banyak tersedia di pasaran minuman yang mengandung elektrolit sebagai pengganti ion istilahnya. Cuma nanti harus diperhatikan sekali sumber dan jenis gulanya saja. Memang kalau kita minum setelah kita berolahraga 1 jam dengan suhu dingin itu akan terasa segar. Nah, jadi kalau kita tidak berolahraga tentu kita tidak memerlukan sumber gula yang banyak. Karena bisa dilihat nanti di label gizi komposisi makanan di minuman tersebut yang ada tuh pasti gula itu pasti ada. Nah, bisa dilihat di sana berapa gram. Nah, saya berikan perbandingan 1 sendok makan itu 10 gram. Contohnya misalnya satu produk mengandung 40 gram, berarti jika satu kemasan itu 1 saji dan itu diminum habis, maka bisa dibayangkan 4 sendok makan gula yang kita asup. Lain artinya ketika kita habis berolahraga ya tidak masalah. Gitu, sebagai pengganti atau pada saat sedang berolahraga. Tetapi jika tidak berolahraga mengkonsumsi itu dalam jangka panjang ya tentu resiko gangguan kesehatan akan terjadi. Gitu. Nah, ini, Dok, kalau minuman-minuman berenergi yang tersedia di toko-toko seperti itu, Dok, karena ini sudah pasti ada pengawetnya ya, Dok ya. Apakah ini nantinya akan bisa membahayakan tubuh nggak sih, Dok? Kalau diminum dengan jangka waktu yang panjang gitu, Dok? Ya. Tubuh itu kompleks dan dia mampu beradaptasi. Nah, sekarang berapa banyak yang diminum, jadi volumenya, seberapa sering yang diminum, gitu, itu akan mempengaruhi fungsi tubuh. Gitu. Fungsi tubuh secara keseluruhan. Gitu. Ya, salah satunya katakanlah gangguan dari pengaturan kadar gula. Jika memang minuman tersebut mengandung gula yang berlebih, atau jika dia mengandung pengawet. Dalam ini biasanya pengawet di makanan atau minuman kemasan itu yang digunakan adalah natrium. Natrium, nah jika dikonsumsi jangka panjang dengan jumlah yang rutin itu misalnya, ya beresiko untuk mengganggu, katakanlah misalnya dia merusak ginjal. Kalau kita bicara makanan dan minuman kan kita bicara relatif di sini. Relatif artinya seseorang dengan berat badan berapa banyak yang dia perlukan. Jika yang diperlukan kita masukkan berlebih dari yang dia perlukan, ya otomatis tubuh akan mengalami gangguan. Gitu. Nah, ketidakamanan ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau kita bicara pengawet sendiri,
pengawet itu jangka panjang itu mungkin saja baru merusak. Ya, Iya. kalau jangka waktu yang singkat itu rasanya sih tidak. Tidak Kecuali terlalu memang mengganggu ya, ya. kecuali memang diminum katakanlah sekali minum itu bisa katakanlah 5 botol sekalian, itu mungkin saja. Iya. Karena respon orang kan pada saat minum kita tidak tahu karena riwayat kesehatan pada saat itu. Jadi kalau memang dia sudah mengalami misalnya gangguan ginjal gitu, minum setelah itu minum 5 karena merasa sehat waktu itu ya, Iya. ya ginjalnya otomatis tidak mampu untuk mengelolanya. Iya. Gitu. Nah, ternyata berpengaruh sekali pada ginjal ya, Dok ya? Salah satunya iya. Iya, apabila kadarnya kurang Berlebih. pas gitu ya, Dok ya? Berlebih. Jadi artinya ginjal itu kan salah satu fungsinya mengeluarkan cairan. Nah, ketika ginjal sudah tidak mampu untuk mengeluarkan cairan, otomatis cairan yang sudah masuk itu kan tidak bisa keluar. Iya. Karena untuk mengeluarkan cairan dari kulit, dari keringat itu perlu kita melakukan olahraga. Tapi kalau dari ginjal kan ketika sudah penuh, ginjal mampu mengeluarkan ya dia akan keluar. Iya. Dengan sendirinya ya, Dok Dengan ya? sendirinya. Cuma ya memang harus dijaga supaya ginjal tidak berat dia bekerja. Itu sama seperti kita, kalau kita berat bekerja otomatis kita tidak mau bekerja. Iya. Ya apalagi ginjal yang tidak pernah ngobrol sama kita. Iya. Kita tidak tahu Kita gimana nggak tahu ya, Dok kondisinya. ya? Betul. Yang ada kan hanya ego saja. Gitu. Oke, Dok, menarik sekali nih, Dok. Tapi kita kembali lagi setelah satu buah tembang berikut ini ya, Dok ya. Sekian RPKB dan warga Bangli tercinta, masih setia tentunya ya di 102,4 RPKB FM Bangli dan masih bersama RSU Bangli ya di siang hari ini, dan masih bersama narasumber kita di siang hari ini ya, yaitu Dr. Iwayan Gede Sutadharma M. Gizi SPGK yang masih tetap setia memberikan informasi menarik seputaran gizi untuk Anda semuanya, Sobat Setia. Dan Pak Dokter, Ya. kita lanjut lagi ya, Dok ya. Ya. Nah, Pak Dokter, yang ingin saya tanyakan lagi masih berkaitan dengan gizi ya, Dok ya. Waktu makan yang baik itu sebenarnya itu jam berapa aja sih, Dok? Itu apakah itu bebas sebenarnya atau bagaimana, Dok? Ya. Kalau kita bicara waktu makan, jadi yang kita kenal kan ada makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya. Kemudian ada selingan gitu. Nah, berapa kali kita harus makan itu sangat tergantung dari kondisi individu. Dalam arti jika kita ingin menurunkan berat badan, akan berbeda dengan yang mempertahankan berat badan, akan berbeda dengan yang ingin meningkatkan berat badan. Karena volume lambung kita kan rata-rata sama, itu kecuali yang sudah melakukan operasi itu baru bisa diperkecil. Kalau ingin mempertahankan berat badan, kita dengan makan 3 kali itu sebenarnya tidak apa-apa, karena kalau hanya sekedar waktu makan tidak masalah. Jadi sarapan, kemudian makan siang, makan malam. Tetapi jika pada orang gemuk, dengan memundurkan jam makan ya, Dok? Jadi makan paginya dimundurkan. Kalau istilah asingnya kan breakfast, jadi menghentikan puasa sebenarnya. Jadi kapan menghentikan puasa ya silakan saja. Kalau memang bisa menghentikan puasanya siang jam 10 atau jam 12 tidak masalah, asal tidak ada gangguan lambung, silakan. Nah kemudian untuk makan tadi makan pagi makan siang jadi digabung dia untuk orang gemuk. Kemudian untuk makan malam, makan malam itu katakanlah sampai dengan jam 6, jam 7 atau misalnya yang pulang kerja jam 8 gitu. Nah, setelah itu kita harus tidur paling tidak ya 6-7 jam kita harus istirahat, karena organ tubuh kita juga perlu waktu untuk istirahat gitu. Jadi sebisa mungkin memang makan itu adalah 2 jam sebelum tidur ya, Dok? Tidur. Jadi kita memang tetap perlu makan supaya bisa tidur. Karena kalau perut kosong tidur itu pasti tidak nyaman. Tidak nyaman ya, Dok ya. Pasti terbangun pengen mencari makanan. Nah, jadi paling tidak 2 jam. Nah, kalau memang bisa 4 jam sebelum tidur lebih bagus lagi. Gitu. Jadi untuk jam makan saya kira sangat tergantung. Nah, misalnya pada orang kurus yang memang ingin menaikkan berat badan ya tentunya frekuensi makannya kan harus ditambah juga ya, Dok gitu. ya. Jadi selingannya itu yang ditambahkan bisa 2 kali atau 3 kali. Jadi biasanya kalau dihitung itu bisa sampai dengan 6 kali makan satu hari. Ya, itu tidak apa-apa ya, Dok?
Ya tetap dengan mempertimbangkan fungsi saluran cerna, artinya tetap saluran cerna harus dapat waktu untuk istirahat. Kemudian yang lain lagi jenis makanannya juga harus diperhatikan. Jadi kalau mau menaikkan berat badan dengan cara yang gampang ya pakai saja sumber kalori yang sederhana tadi seperti karbohidrat sederhana, gula dan tepung, kemudian lemak-lemak yang rasanya enak, lemak trans itu akan cepat naik berat badan. Gitu, walaupun kita makannya sedikit. Katakanlah 1 kerupuk saja itu kan kalorinya sudah lumayan. Sudah banyak ya dok ya? Sudah banyak, hampir setara dengan 1 sendok nasi. Tapi tidak disadari oleh masyarakat karena ya? Kalau kita makan kerupuk 1 kan kurang. Iya. Ya sudah ada nasi 1, kerupuknya 3. Iya. Nah bisa dibayangkan jadi kalau dihitung kalorinya, masalah kalori kan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu nasi dan kerupuk. Iya. Dan rasanya enak. Iya. Gitu. Jadi kalau dihitung dia akan lebih banyak, bisa lebih dari 500 kalori kalau semuanya itu dikonsumsi, belum minumnya. Minum yang ada gula. Gitu. Jadi jam makan itu hanya salah satu faktor. Dan salah satu faktor untuk mempengaruhi kesehatan kita. Itu. Tapi tidak terlalu berpengaruh ya dok ya dengan yang namanya gizi tersebut ya dok ya? Kalau kita bicara gizi itu kan berarti kita bicara komponen makanannya. Jadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, asal itu sudah ada dalam 1 porsi makanan. Zat gizi tidak akan kurang. Nah yang salah itu adalah kalau kita makan pagi hanya katakanlah nasi goreng gitu. Nasi goreng enggak isi apa gitu. Temannya cuma kerupuk gitu. Nasi sudah karbohidrat. Kerupuk karbohidrat juga. Ya, jadi karbohidrat. Protein tidak ada. Kemudian kalau lemak ada, kalau lemak kan pasti karena gorengnya itu. Serat, vitamin, mineral sudah tidak ada. Gitu. Tapi perut kita kenyang. Kita bisa beraktivitas. Kenapa? Karena ada kalori sebagai sumber energi di sana. Gitu. Nah itu yang harus dipahami bahwa kalau ingin hidup sehat ya semua komponen nutrisi ini harus ada. Itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, lauk, sayur, buah, sama nasi itu harus ada. Ya nasi atau pengganti nasi silakan saja. Itu kan kita bicara jenisnya. Nah ini dok untuk breakfast ataupun sarapan pagi nih dok, biasanya orang-orang sering juga bertanya sebenarnya sarapan pagi itu bagusnya apa sih, makan buah ataukah makan nasi atau makan roti nih dok? Nah biasanya kalau untuk makan pagi itu bagusnya itu sebenarnya diawali dengan apa sih dok? Buah atau apa dok? Kalau kita bicara kandungan nutrisi, kembali lagi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu harus ada. Itu nutrisi. Tapi kalau kita bicara jenis, ya sekarang kita bicara kebiasaan, kemudian ketersediaan, kemudian masalah selera. Gitu. Pagi hari itu kita tidak begitu banyak memerlukan energi. Gitu. Dan kita baru bangun tidur kan, kalau tidurnya cukup kita itu akan segar. Jadi sebenarnya rasa lapar itu tidak begitu mengganggu sekali ya dok ya di sana, gitu. Nah jadi kebutuhan energinya itu pun sebenarnya tidak banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya yang memang terbiasa makan nasi silakan saja. Nah sekarang tinggal jumlahnya saja. Apakah misalnya hanya 3 suap misal gitu, yang tidak memerlukan energi besar. Tapi yang memerlukan energi besar misalnya pekerja yang memang perlu tenaga besar ya memang harus dengan 2 sendok nasi tidak masalah karena memang mereka kan langsung start bekerja perlu energi besar. Kemudian lauk, sumber lauk itu kan pasti ada 2 karena hewani, nabati. Gitu. Jadi di antara 2 ini memang yang lebih mudah dicerna untuk pagi hari itu kan yang nabati, gitu. Yang hewani mungkin ditaruh di siang. Nah kemudian sayur itu tidak ada istilah tidak makan sayur, mau gemuk, mau kurus, anak-anak, orang tua, sehat, sakit, wajib makan sayur. Karena itulah sumber sayur, karena apalagi masyarakat Indonesia kan kemarin saya ingat itu 2019 pemerintah mengeluarkan bahwa hanya 36% masyarakat Indonesia mengkonsumsi sayuran dan buah dengan benar. Dengan benar itu artinya porsinya cukup, bervariasi warnanya. Yang terjadi kan masyarakat Indonesia mengkonsumsi makan sayurnya itu asal ada sayur. Jadi 1 sendok saja asal ada sayur dan biasanya sayurnya yang hijau. Kalau selain hijau sih bukan sayur dibilang. Nah gitu. Ini terkait dengan sayur nih dok. Apakah berpengaruh dok warna sayur tersebut? Nah misalkan sayur hijau ataukah nanti terong gitu dok. Apakah itu berpengaruh sekali dok? Sangat berpengaruh karena sayur itu dia harus berwarna. Harus berwarna, ada hijau, ada orange, ada ungu, ada
apalagi merah, putih. Gitu. Kenapa perlu berwarna? Karena kita akan mendapatkan bahan vitamin, mineral, dan antioksidan terutama dari sayur ini. Ini. Dan kalau serat, rata-rata sayur itu pasti ada mengandung serat. Gitu. Jadi harus berwarna. Jadi kalau memang tidak bisa berwarna, yang pagi yang hijau, yang siang yang ungu, yang malam yang orange itu misalnya. Kan ada sayur hijau di pagi, siang buat terong itu misalnya. Kemudian terong ungu itu, kemudian sore buat olahan dari wortel itu misalnya. Gitu. Jadi sudah berwarna. Gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya setiap makan itu berwarna. Gitu. Ya memang terasa aneh, cuma kita harus membiasakan diri karena memang asupan sayur masyarakat Indonesia itu masih sangat-sangat rendah. Itu. Nah dok, apabila asupan gizi yang tidak mencukupi nih dok bagi para olahragawan nih dok, apakah nantinya mungkin 10 tahun ke depan ataupun 5 tahun ke depan, apakah itu akan berpengaruh pada kesehatan nih dok? Yang jelas yang paling tampak itu performa. Jadi katakanlah pemain sepak bola gitu, antara yang mengkonsumsi makanan sehat dengan yang tidak. Artinya yang contohnya yang seneng dengan tepung yang digoreng, itu beda sekali daya tahan ototnya. Jadi kemampuan dia untuk berolahraga sampai dengan 90 menit bahkan sampai 120 menit untuk berlari di lapangan itu akan berbeda sekali. Berbeda ya dok? Sangat berbeda gitu. Jadi untuk jangka panjang ya sebenarnya sama dengan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau memang terjadi defisiensi atau kekurangan, ya otomatis tubuh itu baru akan merespon setelah sekian tahun bahkan puluhan tahun. Gitu. Nah yang saya sering amati itu adalah olahragawan, di mana olahragawan itu punya batasan umur. Biasanya dari umur katakanlah 15 tahun sampai dengan paling tua itu di 35-40 tahun. Setelah itu mereka sudah tidak bisa berprestasi lagi. Betul. Nah yang terjadi ketika mereka olahraga, mereka mengkonsumsi makanan yang banyak, tapi karena mereka olahraga berat, ya otomatis dipergunakan. Nah setelah mereka selesai sebagai olahragawan, olahraganya semakin jarang, bahkan tidak pernah, tapi pola makannya ini yang terbawa. Jadi mungkin bisa dilihat di media televisi, banyak olahragawan yang setelah tidak menjadi atlet itu gemuk. Benar dok. Setelah gemuk ya tinggal menunggu waktu saja kapan tubuhnya menyerah untuk muncul gangguan penyakitnya itu. Kita kan nggak tahu gitu, karena kita nggak pernah periksakan katakanlah kondisi pembuluh darah. Yang mengalir kita periksakan, tapi yang kondisi apakah sudah terganggu pembuluh darahnya atau belum kita nggak bisa periksakan. Itu. Mungkin ada, cuma ya mahal saja. Gitu. Ternyata berpengaruh sekali ya dok ya. Sangat berpengaruh. Makanya sebenarnya lebih bagus itu pendidikan usia dini tentang bagaimana makan yang sehat itu harus digalakkan. Terutama dari ibu-ibu atau remaja putri, karena kan lebih banyak anak itu berinteraksi dengan ibunya. Nah, sekarang ibunya harus menjadi role model. Ya bapak juga wajib karena kan sebagai pendukung. Artinya supaya generasi yang berikutnya itu lebih bagus, karena sekarang itu kan stunting masih menjadi sumber masalah di Indonesia. Nah dok, menarik juga ya dok ya. Bagi para olahragawan ini memang kadar yang perlu diperhatikan ya dok ya dalam konsumsi gizinya ya dok ya. Nah selain itu juga dok, apakah ada yang perlu diperhatikan lagi nih dok bagi para olahragawan nih dok? Karena belakangan ini dok banyak sekali khususnya para ibu-ibu juga ya dok ya, tidak hanya ingin sehat tetapi juga tampil cantik seperti itu dok. Nah apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi nih dok bagi para olahragawan dok, untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat mungkin sampai 2, 3 ataupun 10 tahun kemudian dok? Ya kalau kita bicara tentang bagaimana menjaga tubuh itu ada, kalau menurut saya ada 4 yang memang harus dikerjakan. Yang pertama menjaga makanan dan minuman sesuai kebutuhan. Artinya kalau memang berat badan berlebih ya kebutuhannya harus diturunkan. Ya, dok, ya. Kemudian yang kedua olahraga yang teratur. Nah, kalau memang sudah terbiasa olahraga
dilanjutkan. Cuma olahraga ini kan ada dua jenis untuk kesehatan. Olahraga kardio itu untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, kemudian olahraga beban untuk otot. Jadi harus dikerjakan secara teratur. Jadi bukan sekedar olahraga ya, Dok ya. Gitu. Karena olahraga itu kalau dilakukan berlebih justru berbahaya, berlebih apalagi intensitas tinggi. Kenapa? Karena akan mudah membuat seseorang itu menjadi lapar, kemudian menyebabkan cepat makan gitu ya, Dok ya. Pembentukan radikal bebas yang merusak tubuh itu akan menjadi semakin lebih banyak. cepat ya, Dok. Kemudian tidur itu kan harus cukup, karena kita paling tidak perlu 6-7 jam untuk tidur malam itu. Gitu. Kemudian mengelola stres. Jadi semua orang hidup dengan stresnya masing-masing. Gitu. Semua orang hidup dengan masalahnya masing-masing, tapi bagaimana masalah stres ini dikelola. Nah, jadi makan dan minum ini kan satu bagian kecil dia, tapi dia artinya tetap berperan. Dan makan dan minum ini yang kita hampir setiap hari kerjakan, setiap hari bisa 3 kali 4 kali gitu. Jadi porsinya dia besar, dan makan minum ini kan lebih enak daripada kita olahraga. Gitu. Jadi selain makanan ya, ternyata pola tidur itu juga memang harus diperhatikan. Gitu. Jadi untuk kesehatan secara keseluruhan. Gitu. Dan memang untuk makanan sehat dengan makanan enak itu memang berbeda. Berbeda ya, Dok ya. Kalau kita bicara makanan enak, penyebab makanan enak itu bisa saja tidak bagus ya, Dok ya. Komponennya selalu 3. Kalau nggak gula, garam, minyak. 3 ini saja. Sangat menggoda memang, Dok. Jadi olahnya kalau sudah ada 3 ini pasti enak nih. Nah, kalau kita bicara makanan sehat, rasa ini pasti harus diturunkan. Tetap memang harus ada rasa, tetapi tidak boleh 0 juga. Artinya paling tidak turun setengah saja dulu. Gitu, memang akan beda rasanya dengan makanan yang enak. Tapi kalau kita bicara hidup hanya sekali, kapan lagi menikmati hidup, nah itu kan pilihan beda saja. Beda lagi ya, Dok. Karena hidup itu kan pilihan. Iya, Dok, benar, Dok. Oke, Dok. Nah, sudah banyak sekali ya pemaparan dari Pak Dokter ya. Dan sebelum kita closing, Dok, ternyata waktu kita tanpa terasa sudah tinggal 5 menit lagi, Dok. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan, Dok, kepada masyarakat, biar masyarakat juga tetap menjaga pola makan yang sehat gitu untuk kesehatannya nanti yang akan datang gitu, Dok. Nah, silakan, Dok. Ya, baik. Untuk hidup sehat itu sebenarnya yang menjadi dasar adalah motivasi. Jadi kalau sudah motivasinya bagus, harusnya bisa. Nah, bagaimana motivasi ini bisa ditingkatkan? Ya, sebenarnya berperang dengan diri sendiri saja. Jadi yang harus dilawan itu adalah ego. Ego ya berarti kan kita menghadapi diri sendiri, bukan orang lain. Jika kita ingin hidup sehat dari mengatur makan, ya makanan untuk tubuh kita sendiri, ya otomatis kita yang harus mengaturnya. Kemudian tubuh ini perlu digerakkan, ya memang kita harus mengambil sepatu, kemudian kita harus ke entah di luar rumah atau di dalam rumah dengan alat sudah ada, harus dikerjakan. Jadi antara berpikir kita ingin sehat, kemudian kita berbicara saya harus sehat, tapi yang terakhir harus dilakukan. Iya, benar. Jadi hasil itu tidak pernah bohong. Iya, benar. Jadi harus berusaha dilakukan. Benar, tidak pernah mengkhianati dan hasilnya. Betul. Dan harus bertahap karena tubuh itu perlu adaptasi. Tubuh itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Sekarang makan banyak, tiba-tiba makan hanya sekali, atau tidak makan nasi lah gitu misalnya. Tubuh itu pasti akan rusak dia. Jadi bertahap saja, pelan-pelan saja. Kadang-kadang proses gemuk itu perlu waktu puluhan tahun. Sekarang mau menurunkan berat badan, paling tidak setahun itu harus dilalui. Intinya sabar saja. Iya, Dok. Gitu. Saya kira itu. Iya. Nah, ini sedikit lagi, Dok. Tadi saya lupa menanyakan nih, Dok. Banyak juga ibu-ibu yang berasumsi bahwa ketika melakukan olahraga ya seperti sekarang ini banyak sekali yang meminati senam nih, Dok. Nah, apabila setelah melakukan senam ya mungkin melakukan senam dalam waktu seminggu ataupun sebulan, terus jeda lagi gitu, Dok. Nah, ini apakah ini akan berpengaruh, Dok, pada bentuk tubuh ataukah kesehatan nih, Dok? Jeda lagi terus kembali lagi. Nah, itu gimana, Dok? Ya, sama dengan makan, kita perlu makan setiap hari. Kita perlu tidur setiap hari. Kita perlu olahraga dengan teratur gitu.
kemudian yang terakhir kita perlu mengelola stres. Jadi tidak bisa sekarang atur makan, kemudian minggu depan baru olahraga, itu tidak bisa. Karena tubuh kita kan dia bekerja terus setiap hari. Gitu. Jadi ketika asupan makan sudah sesuai tetapi tidak dikeluarkan, maka dia akan tersimpan. Jadi kalau sudah tersimpan ya otomatis akan mempengaruhi bentuk estetika tubuh. Gitu ya. Ya kadang-kadang kalau hanya seminggu saja sih mungkin tidak terlalu terlihat. Ya mungkin kalau setelah sebulan itu baru dia akan terlihat. Gitu. Jadi angka timbangan tiba-tiba mulai naik lagi ke kanan ya, dia. Gitu. Nah ini biasanya yang ditakuti para cewek, Dok. Termasuk saya juga loh. Jadi harus motivasi, mengalahkan ego sendiri sebenarnya. Jadi yang penting kalau sudah dilakukan secara rutin, hasil itu pasti akan ada. Tidak mungkin tidak ada. Iya benar. Oke, Dok. Nah, terima kasih banyak, Dok, sudah memberikan informasi ya berkaitan dengan gizi kepada masyarakat Bangli, dan ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bangli, Dok. Terima kasih sekali lagi, terima Pak kasih Dokter. juga, Ania. Iya. Baiklah sobat segar PKB dan warga Bangli tercinta, demikianlah bincang-bincang saya bersama RSU Bangli yang pada kesempatan siang hari ini di narasumber kita adalah narasumber kita pada kesempatan ini adalah Dr. Iwayan Gede Sutadharma MGisi SPGK yang sudah memaparkan banyak sekali ya informasi-informasi tentang gizi pada olahragawan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua ya sahabat setia, khususnya masyarakat Bangli yang sudah mendengarkan. Dan tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli karena Nia masih bersama Anda sampai di jam 2 siang nanti.